Dan UNTR adalah salah satu emiten yang cenderung mengalami penguatan dalam sebulan terakhir pemirsa yang naik 11% di posisi 24.225. Kita ke agenda ekonomi, di mana yang pertama pemirsa patut menjadi perhatian adalah penanaman modal asing atau FDI China, kemudian ada tingkat pengangguran dari Hong Kong di bulan Desember, dan pemesanan mesin inti Jepang year on year di bulan November. Dari Amerika Serikat ada klaim pengangguran berkelanjutan, kemudian klaim pengangguran awal, volume konsumsi minyak mentah, kilang EAI, dan stok minyak mentah mingguan API. Dan kemudian dari Eropa pemirsa ada transaksi berjalan Uni Eropa di bulan November. Dari dalam negeri pemirsa hari ini akan ada IPO dari PT Gripta Putra Persada, salah satu emiten yang bergerak di bidang perhotelan. Kemudian ada HMSP, RUPS, JECC, RUPS, BBRI, pembayaran dividen tunai. Update dari Bursa Asia pada pagi hari ini pemirsa dapat menjadi acuan apakah indeks harga saham gabungan kecenderungannya masih akan dibuka melemah ataukah justru sebaliknya. Nikkei Jepang pada pagi hari ini terpantau melemah 0,08%, Straits Times Singapura turun 0,31%, namun Kospi Korea Selatan dan Hang Seng berbalik arah menguat 0,5% dan 0,16%. Pagi ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Mas Rifan Kurniawan, Indonesian Value Investor. Mas Rifan, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Bisa. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Mas Rifan, kemarin kan Bursa Asia rata-rata... Selamat pagi, salam sejahtera Ya. buat kita semua. Teman-teman yang baru kali ini datang ke Main Hall Bursa Efek Indonesia. Ya, Mas Rifan, kemarin itu kan Bursa Asia kompak ditutup di teritori negatif dinilai karena rilis PDB dari China memang masih tumbuh di atas 5% atau di 5%-an begitu ya, tapi agak meleset untuk kuartal keempat dari ekspektasi di 5,3%. Sejauh mana Anda melihat peluang di tengah, karena kan China juga menjadi salah satu negara yang ekonominya paling disorot khususnya berdampak juga untuk Indonesia. Analisisnya bagaimana? Oke, baik. Terima kasih, Mbak Bisa. Jadi memang kemarin kan China baru merilis ya bahwa PDB tumbuh ya sebesar 5,2%, meningkat dari 4,9% di periode sebelumnya. Nah, tapi hal ini masih lebih rendah daripada market forecast yang di 5,3%. Nah, tapi meskipun PDB masih naik, ya hal ini tidak mengindikasikan bahwa ekonomi China sudah sepenuhnya pulih. Karena kalau kita lihat beberapa indikator lain, ada beberapa indikator yang menunjukkan ke arah yang sebaliknya. Ya, pertama, kalau kita lihat dari sisi inflation rate ya atau tingkat inflasi di China itu masih bertumbuh negatif 0,3% di bulan Desember kemarin, atau sudah 3 bulan berturut-turut mencatatkan pertumbuhan yang negatif alias deflasi bulanan. Kemudian yang berikutnya dari tingkat keyakinan konsumen atau Consumer Confidence Index juga masih di teritori 87 ya, masih di bawah 100. Juga kemudian ada ancaman lain ya seperti kemerosotan properti. Nah, ini juga yang menjadi salah satu ancaman terbesar ya menurut saya bagi ekonomi China, dan ini juga bisa membebani dunia usaha. Dan kalau kita bandingkan dengan PDB China 5,2% kemarin dibandingkan dengan level pre-COVID yang mungkin 6,6-7%, ini masih di bawah rata-rata, Mbak Bisa. Oke, lantas sebaiknya apa yang dilakukan para investor di tengah IHSG dan beberapa bursa Asia yang mencoba untuk rebound begitu ya, tetapi kan kemarin cenderung melemah. Sebaiknya strategi apa yang diterapkan, Mas Rifan? Oke, nah jadi kalau saya melihat market saat ini ya memang lebih didominasi atau dipengaruhi oleh domestik ya, diantaranya dengan bulan depan kita akan ada pemilu ya, pemilihan presiden. Ini market masih wait and see seperti itu. Nah, tapi strateginya kalau menurut saya adalah kita tetap berinvestasi seperti biasa. Kalau mungkin untuk yang trading tetap sesuaikan dengan trading plan-nya. Tapi kalau mungkin untuk yang berinvestasi, kita tetap bisa pilih saham-saham yang kita akan proyeksi
meningkat di tahun 2024 ini. Nah, tapi juga jangan lupakan untuk tetap sisakan cash. Kalau saya menyarankan teman-teman tetap sisakan cash kurang lebih 10-20% portfolio, ya jadi posisi sahamnya kurang lebih 70-80% ya, kemudian cash-nya mungkin sekitar 20%. Nah, jadi kalau misalkan sampai dengan pemilu misalkan nanti ada koreksi, kita bisa manfaatkan untuk masuk dan mudah-mudahan setelah misalkan pemilu ya market akan kembali bullish gitu ya, seperti halnya yang terjadi di beberapa periode pemilu sebelumnya. Oke, berarti tetap siapkan cash karena pelemahan juga masih akan berlangsung, apalagi menurut Anda setelah atau sebelum pemilu nih? Bullishnya maksudnya? Bullishnya setelah pemilu gitu ya? Setelah Oh, pemilu oke. pastinya. Terima kasih Anda kembali bersama kami di segmen Market Buzz. Masih akan berbincang bersama dengan Indonesian Value Investor, ada Mas Rifan Kurniawan. Mas Rifan, kalau begitu saham-saham yang Anda rekomendasikan, saham-saham yang seperti apa? Oke, jadi kalau saya melihat bahwa di tahun 2024 ini meskipun indeks harga saham gabungan masih udah cukup tinggi ya di 7.200-an, tapi masih ada cukup banyak saham-saham yang masih terdiskon dan memiliki prospek yang cukup cerah, Mbak Pisa. Jadi kita bisa manfaatkan saham-saham tersebut. Saham-saham yang Anda rekomendasikan mungkin boleh kita mulai Pak. Yang pertama saham apa? Oke, jadi kalau untuk yang pertama mungkin ini datang dari sektor otomotif ya, bahwa ASII atau Astra International ini dikarenakan kalau kita lihat dari Gaikindo itu mentarget penjualan mobil di 2024 itu naik lagi nih Mbak Pisa, menjadi 1,1 juta unit. Jadi ini mengindikasikan bahwa sektor otomotif juga masih berprospek cerah di tahun 2024 ini, dan ditambah lagi dengan penurunan tingkat suku bunga yang diproyeksikan mungkin akan di pertengahan 2024 ini juga mendorong pertumbuhan untuk sektor otomotif. Dan kemudian yang selanjutnya ini ada pilihan lain yaitu di sektor media, yaitu SCMA. Ini juga kalau kita lihat di 2023 kemarin memang kinerjanya turun, tapi kalau kita perhatikan secara lebih detail di kuartal 3 kemarin, laporan keuangan kuartal 3, laporan keuangannya secara Q&Q itu jauh lebih baik gitu, di mana secara pendapatan tumbuh 15% secara Q&Q, dan rugi bersih dari video.com ini juga sudah jauh lebih mengecil, dan diharapkan mudah-mudahan di tahun 2024 ini bisa terus melanjutkan tren positifnya. Ditambah lagi dengan sentimen pemilu, ini juga diharapkan akan meningkatkan pendapatan iklan dari SCMA. Dan kemudian untuk pilihan lainnya ada INKP yang juga bisa dicermati. Kalau saya melihat kinerja INKP di kuartal 4 2023 ini bisa pulih secara Q&Q ya, karena peningkatan harga pulp ini lagi kembali naik, Mbak Pisa, yaitu naik sekitar 10% Q&Q untuk harga pulpnya, dan juga harga jual kertas juga naik ya, menjadi sekitar $80 per ton itu di Oktober dan November 2023 ini. Dan secara industri ya ada potensi kenaikan volume penjualan. Ini saya perkirakan itu di kisaran sekitar 16% year on year, dan juga valuasi INKP saat ini juga masih terbilang menarik ya, dengan PI sekitar 5,4 kali. Dan kemudian untuk yang terakhir, pilihan terakhir ini ada S Hardware atau ACES ya. Ini disebabkan karena ACES ini juga sudah mulai recovery ya di tahun 2023 kemarin, dan diperkirakan akan lanjut recovery-nya di 2024 ini, di mana ACES sendiri berencana untuk membuka sekitar 10-15 gerai baru di 2024, meskipun akan ada penutupan 5-8 gerai yang kurang produktif. Dan satu hal juga yang menarik dari ACES adalah renovasi toko. Ada sekitar 10 toko di 2023 dan 20 toko di 2024 ini ternyata berhasil menaikkan traffic, karena stacking yang model baru ini ternyata membuat visibility untuk semua barang dagangan dari ACES ini lebih mudah terlihat. Dan secara historikal ACES ini di tahun pemilu juga pertumbuhan penjualannya selalu meningkat ya. Misalkan saya lihat tahun 2009 lalu tumbuh 11,2%, tahun 2014 tumbuh 16%, 2019 tumbuh 12%, dan diharapkan
pola yang sama juga berulang kembali di tahun ini, dan alasan terakhir adalah Asus ini juga fokus pada segmen menengah ke atas, ya sehingga tidak terlalu terkena dampak Oke, dari kenaikan harga Mas bahan pokok. Rifan, tapi Demikian. strategi masuknya seperti apa untuk Astra, SCMA, INKP, dan S Hardware, dan berapa lama sebaiknya untuk kita berinvestasi di saham-saham ini? Oke, kalau untuk Astra, SCMA, dan juga INKP, ini masih ada di bawah best buy-nya, Mbak Bisa. Jadi bisa mulai mencicil, contoh misalkan kayak Astra di harga 5.400-an, ini masih di bawah best buy-nya, saya pasang di 6.000, ya, dan nilai intrinsiknya saya perkirakan ada di sekitar 7.000 sampai 7.500, jadi masih ada margin of safety sekitar 20%. Ini bisa di hold, ya kita lihat sampai dengan pertengahan tahun sampai dengan akhir tahun, jadi kurang lebih 6 sampai 12 bulan ke depan. Nah, kalau untuk SCMA ini mungkin sedikit lebih panjang karena saat ini masih dalam proses recovery di videonya, tapi diharapkan ini mungkin bisa di bisa di hold sampai 2025, tapi harga sekarang ini masih menawarkan margin of safety yang menarik gitu, karena nilai intrinsiknya saya perkirakan di atas Rp200, sementara harga sekarang masih di sekitar 155-156, ya ini masih memberikan margin of safety 30 sampai dengan 40%, jadi bisa di hold lebih panjang lagi. Kemudian kalau INKP, ya ini diperkirakan dengan adanya momentum kenaikan harga pulp ini juga bisa pulih lebih cepat ya, karena kan kemarin sempat koreksi dari 11 ribuan kembali ke 8 ribuan, ya diharapkan dengan meningkatnya harga pulp belakangan ini juga bisa kembali mendorong harga INKP, dan untuk base INKP itu di bawah 8.500 dan masih MOS-nya sekitar masih 30% dari harga atau nilai intrinsiknya di 11 ribuan. Dan yang terakhir, nah ini Asus mungkin sedikit lebih berhati-hati ya, karena kan harga sahamnya juga sudah naik cukup signifikan beberapa waktu belakangan ini. Jadi mungkin perlu timing masuknya tunggu koreksi terlebih dahulu. Gitu. Jadi kalau saya lebih menyarankan Asus ini masuk ketika misalkan koreksi let's say ke mendekati 700-an, itu akan lebih aman ketimbang kita beli di 800-an. Ya. Demikian. Makanya SS hold begitu ya, sementara Astra, SCMA, INKP ini lebih ke buy. Baik. Betul. Mas Rifan, terima kasih untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Sayang sekali waktu kita terbatas. Sampai berjumpa kembali. Selamat pagi. Selamat pagi, thank you Mbak Pesa.